Bisnis Digital kelas 2A dengan NIM 240661316003 dengan mata kuliah Fundamental Sosial Media Marketing dengan dosen pengampu Ibu Pramesti Nurul Adinda SEMM dengan tugas yaitu membuat video presentasi tentang konsep-konsep dasar pada sosial media marketing, yang dimana pada sosial media marketing kita akan membahas apa itu sosial media marketing, tentang perbedaan sosial media marketing dan digital marketing, perbedaannya, manfaat, karakteristik, dan kapan dan bagaimana kita menerapkan aplikasi tersebut. Ayo simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sosial digital marketing. Bahwa kita tahu sosial digital marketing banyak kita jumpai di kalangan umum, masyarakat, mahasiswa, pelajar, orang tua. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian sosial digital marketing tersebut. Sosial digital marketing tersebut adalah suatu strategi pemasaran yang menggunakan platform media sosial, contohnya WA, FB, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya, yang dimana untuk mempromosikan dari usaha, barang, dan jasa yang kita jual atau kita lakukan. Nah, dari tujuan tersebut kita meningkatnya itu jangkauan kesadaran merek, meningkatkan brand awareness, meningkatkan suatu konsep yang kita dapat terapkan, meningkatkan audiens, baik itu dari strategi pemasaran ataupun yang lainnya. Ya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dari penerapan sosial media marketing, contohnya penggunaan dari TikTok, yang dimana mempromosikan parfum bagi kalangan perempuan, wanita, dan ibu-ibu. Dan konten lainnya itu di Instagram, yang dimana kita tahu Instagram itu banyak konten menarik dari kecantikan, busana atau batik, baik itu untuk kalangan wanita, pria, orang dewasa, dan anak-anak. Itu contoh penerapan dari sosial digital marketing yang diterapkan dalam kehidupan sehari. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan sosial digital marketing dan digital marketing, yang dimana kita tahu dari tugas pertama ataupun dari yang sudah menonton video ya, dimana digital marketing itu mencakup secara keseluruhan yang ada pada konsep-konsep dasar digital marketing. Nah, contoh digital marketing yaitu menggunakan website, email marketing, SEO, analisis data, dan sebagainya, yang dimana dapat kita terapkan. Sedangkan sosial digital marketing yaitu mencakup suatu pemasaran digital melalui platform media sosial, contohnya menggunakan Facebook, WA, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan lainnya, yang dimana kita dapat menerapkan itu untuk mempromosikan barang, jasa dalam kehidupan sehari-hari bagi mahasiswa, pelajar, dan orang tua. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari sosial media marketing, baik itu untuk bisnis ataupun personal branding. Yang dimana saya akan lebih menjelaskan tentang awal yaitu untuk bisnis, di mana manfaat sosial media marketing untuk bisnisnya itu mencakup meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan lintas penjualan di website, meningkatkan audiens pelanggan, meningkatkan promosi yang dapat kita lihat di Instagram, WA, TikTok maupun di Facebook. Ya, saya akan menjelaskan manfaat kedua untuk personal branding, yang dimana untuk personal branding media sosial bermanfaat sebagai untuk mencari informasi, menunjang karir, meningkatkan kreativitas dan visibilitas dari orang tersebut. Misalnya dari suatu orang ingin mencari pekerjaan, bisa dapat mencarinya di sosial media marketing, contohnya di LinkedIn, di Facebook, di Instagram. Banyak sekali contoh-contohnya dapat saya jelaskan ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari sosial media
yang kita pelajari dari tugas maupun video yang diberikan oleh Bu Dida. Nah, pertama saya ingin membahas Instagram. Di mana Instagram yaitu fokus kontennya pada foto, video yang menarik, contohnya dari konten sepatu, konten baju dan make up. Nah, di mana konten-konten ini kita dapatkan dari fitur Reels, postingan, DM, dan lain sebagainya. Yang dimana yang kita lanjutkan yaitu tentang sosial media YouTube. Di mana di YouTube ini terdapat berbagai macam video, vlog ataupun konten. Nah, di mana berfokus pada suatu konten edukasi, vlog makanan, yang dimana kita dapat menggunakan deskripsi, yang dimana konten-konten itu dapat menarik suatu audiens dengan cara konsisten meningkatkan tontonan atau kualitas dari video yang kita buat di YouTube. Untuk di Facebook itu banyak sekali digunakan oleh bapak-bapak atau kalangan remaja ya. Contohnya di FB Pro, banyak sekali mama yang menggunakan FB Pro sebagai sarana jualan atau promosi dari suatu konten makanan, baju dan kosmetik. Nah, caranya kita meningkatkan branding di Facebook itu dengan cara meningkatkan DM, bersosialisasi dengan teman, membuat grup atau layanan untuk mempublikasikan apa yang kita buat serta layanan dari jasa yang kita miliki. Banyak sekali konten-konten Facebook yang menarik. Dan karakteristik di LinkedIn. LinkedIn yaitu suatu platform yang meningkatkan suatu branding bagi kalangan muda dari 25 tahun ataupun 40 tahun untuk mencari pekerjaan sesuai passion. Contohnya passion desain grafis, video, baik itu dari kalangan remaja ataupun yang bekerja ya, banyak sekali untuk meningkatkan kredibilitas atau visibilitas dari personal branding ataupun karir orang tersebut. Di mana tujuannya yaitu misalnya kita ingin mencari kerja tapi pengalaman kita banyak, bisa kita balik lebih untuk misalnya kita daftar ke Telkom ataupun instalasi yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari TikTok, yaitu konten TikTok banyak dari Gen Z atau milenial yang berfokuskan pada tren sekarang dengan hashtag atau penggunaan video yang kreatif ya, mungkin durasinya cepat tapi dapat meningkatkan kreatif, baik itu penjualan dari berita olahraga dan lainnya. Dan di Twitter atau X yang biasa kita kenal, nah di sini itu membahas berita ataupun diskusi yang dimana banyak sekali berita-berita tentang politik dan hal lainnya. Banyak sekali yang minat dari Twitter dan X ini, contohnya dari orang dewasa contohnya bapak-bapak, ibu-ibu ataupun kalangan remaja. Dan itu penjelasan dari karakteristik yang dapat saya sebutkan dari tugas satu dan menonton video materi tadi. Di sini saya akan menjelaskan kapan dan bagaimana kita menggunakan media sosial tersebut yang dapat kita dapatkan. Pertama saya dapatkan yaitu tentang penggunaan YouTube. Kapan kita gunakan untuk mencari konten-konten edukasi, sport ataupun hiburan. Contohnya untuk penggunaan konten pencarian edukasi belajar antara matkul yang kita pelajari dan relevansi hal-hal yang terkait dengan bagaimana hal itu kita dapat lakukan dengan cara sharing atau searching di YouTube dengan tugas-tugas yang kita miliki. Yang kedua yaitu LinkedIn. Kapan kita gunakan? Kita gunakan untuk meningkatkan suatu branding dari personal kita, baik itu fokus karir ataupun dari pengalaman-pengalaman kita. Yang dimana bagaimana kita menggunakannya? Kita menggunakannya untuk sebagai contoh, misalnya dari suatu orang memiliki pengalaman organisasi yang bagus dan dia diterima di perusahaan instansi ternama di Indonesia. Nah, untuk di Facebook, kapan kita gunakan? Kita gunakan saat kita ingin mencari barang atau untuk berdiskusi
Contohnya ada fitur marketplace, mencari barang atau handphone yang lainnya. Yang ketiga yaitu di TikTok. TikTok kita cari yaitu kapan digunakan. Kita menggunakan untuk menganalisis tren atau konten-konten yang dapat meningkatkan branding kita, baik itu dari sport, edukasi dan lainnya. Bagaimana kita menggunakan hal tersebut dengan cara melihat hashtag, tagar dengan lagu-lagu yang sedang tren sekarang. Dan yang kelima yaitu Twitter. Kita dapat mencari berita-berita atau berdiskusi, mencari artikel terbaru, baik itu di politik atau pendidikan. Bagaimana kita menggunakan dengan men-sharing atau men-searching hal yang ini. Misalnya kita mencari berita tentang pendidikan yang terbaru sekarang. Dan yang di Instagram kami kita gunakan saat kita mempromosikan barang atau jasa dengan menggunakan reels atau postingan yang dapat kita meningkatkan produksi jualan. Bagaimana caranya dengan konten yang menarik, baik itu sport, olahraga, beautiful dan lainnya. Sekian jawaban saya tentang kapan dan bagaimana kita memanfaatkan media sosial untuk sekarang. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi hari ini tentang konsep-konsep dasar pada sosial media marketing yang dapat saya jelaskan. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dinda jika saya banyak kesalahan dalam mengucapkan dan menerapkan dalam video tersebut. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.